Apalah artinya menumbangkan sembelihan jika tidak semua manusia mampu menumbangkan sifat binatang di dalam dirinya sendiri. Sayu kedengaran alunan suara takbir. Pisau diasah sebagai tanda syukur dan fakir. Namun apalah artinya sebuah pengorbanan jika di hati masih penuh keangkuhan. Ternakan direbahkan satu persatu, namun nafsu dibiar bebas masih memburu. Diangkat sebagai raja, diturut menjadi hamba, dan ego masih dijulang setinggi dunia. Kita bangga mampu berkorban harta dan benda, namun gagal mengorbankan amarah dan dusta. Sedang Tuhan tidak melihat sembelihan semata, tetapi hati yang berkorban ikhlas semata karenanya. Apalah artinya sebuah kurban dan darah yang mengalir ke bumi jika sifat kebinatangan masih hidup dalam diri. Andai belum mampu engkau berkorban, korbankanlah dahulu sifatnya haiwan yang hidup meliar buas di dalam hati, agar jelas maksud pengorbanan sebenarnya ini. Karena yang paling sukar dikorbankan bukan harta, bukan lembu atau ternakan di jalanan, tetapi nafsu yang bermaharaja lela yang hidup di dalam diri manusia. Ada yang menangis saat takdir bergema, namun kembali lupa selepas segalanya reda. Solat dan doa hanya tinggal suasana, sedang hati kembali mencintai dunia. Dengki masih subur dalam pandangan, riak masih hidup dalam amalan. Hasad dan bongkak terus dipelihara, dan akhirnya semuanya menjadi sia-sia. Lumrahnya manusia memang gemar bermegah, hingga kan terlupa membaiki hati yang parah. Sedang kurban bukan sekadar cuma ibadah, namun hakikat penyucian hati sebelum membara. Ramai mampu menumbangkan ternakan di halaman, tapi gagal menumbangkan sifat tamak dalam pegangan. Pisau tajam di tangan penuh keyakinan, namun nafsu dalam hati terus dibiarkan. Kita menangis mendengar takbir yang berkumandang, tapi
nafsu yang keji tetap menjadi pegangan. Berbangga hidup dalam syariat, insan sedang perlahan cahaya keimanan kita padamkan. Ada yang sanggup berhabis demi korban tahunan, namun terlalu berat untuk lepaskan keangkuhan. Sedangkan yang lebih dekat dengan kebinasaan bukan miskin harta, tapi rosaknya dalaman. Nafsu dipelihara, dituruti tak seperti raja. Amarah digenggam, dijadikan sebagai senjata. Ayat Tuhan dibaca namun tiada difahaminya makna, lantaran dirinya hanyalah setengah sempurna. Dan mungkin yang paling sukar dikorbankan bukanlah haiwan-haiwan ternakan di jalanan, tetapi hati yang terlalu cinta akan pujian dan diri yang enggan tunduk pada kebenaran. Sesungguhnya hakikat kurban itu menyembelih kebinatanganmu dan nafsu amarah yang sentiasa menunggang dirimu. Andai belum mampu engkau berkurban, korbankanlah dahulu sifatnya haiwan yang hidup meliar buas di dalam hati, agar jelas maksud pengorbanan sebenarnya ini. Karena engkau tidak akan sesekali sampai kepadanya selagi nafsumu itu belum kau tumbangkan, selagi kau tak mampu menahan kepedihan, menolak desakan perasaan yang menginginkan keseronokan. Sedarlah wahai diri, engkau tidak akan sama sekali sampai kepadanya selagi mana engkau belum menyembelih nafsu kebinatangan dalam dirimu itu.